Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat bunda-bunda solihah semuanya, teman-teman, apa kabarnya hari ini? Semoga di pagi hari ini ya kita semuanya selalu dalam perlindungan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dan apapun yang kita lakukan hari ini dan sesudahnya karena Allah lillahi taala, bila ada pahalanya kita persembahkan buat kedua orang tua kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Semoga kita selalu dalam bimbingan dan pertolongan Allah, dalam rahmat Allah, kasih sayang Allah, ridhonya, ampunannya, keberkahannya, cahayanya, keselamatannya, keberuntungannya, kesejahteraannya, kecukupannya, kebahagiaannya di dunia dan di akhir, kesuksesannya di dunia dan di akhirat, kemudahannya di dunia dan di akhirat. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya bunda-bunda, biasa ini saya udah lama banget ya sudah nggak bercerita-cerita lagi ya pagi hari ini, karena saya punya sesuatu ya. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat, panjang umur dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ini ceria banget hari ini bunda, sahabat, teman-teman solihah semuanya. Saya mau cerita, maaf ya, kontennya nggak tentang pekerjaan gitu ya. Sebenarnya pekerjaan saya banyak tapi lagi nggak ini ya. Saya mau cerita, berbagi ini aja, pengalaman gitu ya, mungkin ilmu juga. Kemarin alhamdulillah juga waktu saya diuji sakit itu waktu itu, masya Allah ya. Saya waktu itu sakit di bulan puasa sampai ada sahabat hampir sebulan ya, sebulan kurang, mungkin saya puasa cuma 22 atau 23. Saya puasa itu cuma nggak puasanya, maksud saya 23 atau 22 harian gitu ya. Jadi sama seminggu kalau nggak salah ya waktu itu. Jadi memang saya waktu itu yang ngurus-ngurus, jadi maaf, waktu puasa itu jadi suami saya. Jadi sakit agak lumayan, masya Allah ya, dikasih hadiah jadi istirahat. Alhamdulillahnya masya Allah, walaupun kita sakit, Allah selalu ya sayang kepada kita, melayani selalu kita tuh. Ibaratnya emang kalau sakit benar-benar lagi disayang sama Allah. Saya istirahat total banget itu sampai mungkin 2 bulanan ya bunda-bunda solihah. Jadi saya waktu itu sakit iritasi usus, lagi-lagi puasa sholat raweh, terus saya pulang kesakitan, terus paginya karena saya nggak kuat, akhirnya saya ke dokter, ke klinik gitu ya. Dan akhirnya terus pas itu agak mendingan, pas menjelang sore ya di hari itu. Pas suami saya pulang sorenya, saya karena nggak tahu gimana, kaget atau gimana, kram gitu ya, tiba-tiba kram, perutnya kram, sakit, saya nggak bisa BAB, nggak bisa kencing waktu itu kayaknya. Nah terus akhirnya karena saya kayak nggak kuat gitu ya, akhirnya maksudnya kayak sampai sore tuh masih seperti itu, kesakitan gitu. Akhirnya dipanggillah sama suami saya, akhirnya saya diinfus. Nah setelah diinfus saya agak mendingan, terus saya akhirnya bisa tuh kencing, terus mulai normal BAB lagi. Terus akhirnya saya waktu itu masih sakit aja gitu, masih sakit. Jadi saya tuh kalau makan diisi perutnya, katanya sih iritasi ini ya usus ya. Kalau makan gitu yang keras atau apa, pokoknya makanan masuk apapun itu kesakitan, entah minum gitu, melilit gitu. Jadi saya emang tiduran aja di tempat tidur, kira-kira ya pokoknya saya sebulanan dah ya, 23 hari gak puasa. Terus saya emang pulihnya tuh lama gitu. Habis setelah itu akhirnya ke klinik lagi, dibawa lagi karena perutnya masih sakit walaupun udah diinfus 2 kali ya.
terus perutnya sakit dan apa namanya ya, agak pulihan tuh. Setelah pulihan tapi saya mengalami kesulitan BAB waktu itu juga. BAB agak susah ya. Terus akhirnya buat saya karena memang mungkin karena habis sakit memang BAB-nya padahal makan yang belum normal, tapi saya kayak ketakutan gitu loh, maksudnya karena perutnya nggak nyaman gitu, nggak bisa BAB berapa entah 3 hari gitu lah. Buat saya karena tiap hari BAB ya, maaf ya ini bukan ngomong jorok tentang BAB ya bunda-bunda sahabat semua teman-teman solihah. Jadi nggak bisa BAB, akhirnya saya berobat lagi, maksudnya apa namanya ya pokoknya agak ini ya, terganggu juga gitu, ketakutan karena emang minum pencahar tuh akhirnya, karena mungkin lama saya tidur terus perutnya juga diisinya walaupun tapi saya udah makan banyak pun tetap agak susah BAB waktu itu ya. Mungkin karena kepanikan saya, sebenarnya intinya adalah sakit itu sebenarnya bukan sakitnya, sebenarnya kalau dibilang ya Allah alam ya, saya juga sebenarnya katanya sakit yang membuat parah adalah rasa takut kita, ketakutan kita gitu. Jadi saya parahnya karena mungkin ketakutan gitu ya, belum bisa BAB 3 hari, jadi memang sangat menyiksa gitu ya, kayaknya udah udah di ujung tapi nggak bisa keluar gitu, jadi kayak nggak enak, kayak nyaman gitu. Akhirnya dibeli obat tuh, dokter juga kasih apa namanya obat pencahar, udah sebelum ke dokter tuh beli buat obat sembelit gitu ya. Tapi emang ya kayak gitu ya, akhirnya belum juga, akhirnya saya waktu itu beli obat ini apa sebenarnya buat obat ambeien ya, tapi karena saya supaya bisa BAB ya saya beli itu, namanya itu daun ungu ya, daun ungu. Nah setelah saya udah minum pencahar dan segala macam tapi nggak bisa BAB juga, kayak nggak bereaksi gitu, sampai minum udah 2 hari 3 hari itu nggak bereaksi itu apa namanya, walaupun ibaratnya ininya udah habis obatnya. Akhirnya belilah itu saya obat daun ungu, entah kenapa gitu saya ya, itulah Allah yang menunjukkan ya. Terus saya akhirnya minum tuh, dari nggak bisa BAB udah beberapa hari gitu nggak bisa BAB, akhirnya saya minum daun ungu ya, mungkin semingguan kali saya waktu itu. Nah akhirnya minum daun ungu, tiba-tiba dari yang itu dari seminggu saya nggak bisa BAB, dari tadinya yang maaf ya keras gitu, terus tiba-tiba itu mudah banget gitu setelah minum apa namanya herbal daun ungu itu, kayak turunnya gampang banget. Saya sampai kaget gitu karena saya emang maaf ya, maksudnya kok semudah itu yang nggak pakai saya perlu, maaf kalau itu kan ngeden gitu, jadi nggak itu gitu. Masya Allah, air kelar deh tuh masalah saya ya, maksudnya Masya Allah tabarakallah, senang banget saya sehat gitu ya. Ya pokoknya seperti itu, Masya Allah. Memang karena saya memang ada waktu itu minum karena ada obat lambungnya juga, jadi mungkin obat lambung itu kadang bikin susah BAB, tapi nggak tahu juga ya, saya juga bingung maksudnya karena kan nggak ngerti juga saya, itu kan cuma katanya gitu ya. Karena saya waktu itu memang habis minum obat lambung karena mungkin iritasi itu bagiannya ke lambung gitu, karena usus bagian lambung gitu, bisa BAB gitulah. Sebenarnya dari rasa takut itulah akhirnya ketakutan itu memperparah penyakit kita sebenarnya ya, apapun sebenarnya gitu. Kalau banyak yang bilang seperti itu, kalau waktu itu saya dengar ulama cerita gitu tentang sakit itu, kalau ada seorang ibu seorang ustadz gitu ya, maksudnya bercerita tentang ada seorang ibu mengeluhkan dia sakit jantung gitu. Dia bilang ibaratnya gini loh, iya saya sakit jantung gitu kan, tapi terus yang lain normal kan gitu, kayak misalnya paru, misalnya ya banyak ya, maksudnya bagian-bagian tubuh kita yang sehat gitu ya, kaki bisa berjalan, mata bisa melihat, mulut bisa berbicara gitu ya. Nggak usah khawatir gitu, pasti sembuh, akan lewat gitu maksudnya ya. Maksudnya kita jangan ketakutan gitu, karena lebih banyak sehatnya ketimbang ini, bersyukur aja gitu maksudnya, sebenarnya nggak perlu panik gitu ya. Memang nggak semudah kata-kata, tapi memang itulah yang harus kita lakukan gitu ya sahabat, di saat saya sakit waktu itu sebenarnya ya, cuma kita emang terlalu parno ya, saya bukan kita, maaf. Jadi terlalu parno, jadi seperti itu, jadi membuat semuanya menjadi sulit gitu. Berarti BAB seharusnya lancar, mungkin karena kita tegang, stres, karena saya stres akhirnya ibaratnya malah ibaratnya maaf ya, jadi nggak bereaksi gitu ibaratnya ya.
otot-otot kita jadi nggak bereaksi karena tegangnya itu, ketakutannya itu. Sebelum kita mungkin ke kamar mandi, sebelum saya kamar mandi saya tuh udah ketakutan duluan, aduh nggak bisa nih gitu. Jadi sehingga memang ketakutan itu yang membuat ibaratnya maaf semuanya ngeblank gitu, otak kita jadi nggak fungsi. Seharusnya maksudnya mulus jadi enggak gitu kan, nggak ada rasa pengen pengen mulus-mulus gitu ke kamar mandi atau gimana, nggak ada. Jadi karena ketegangan itu gitu, jadi seakan tubuh kita tuh berhenti gitu, ibaratnya tugas-tugas itu berhenti karena kesetresan kita itu gitu. Nah ya ini hikmahnya bahwa iya benar. Jadi sebenarnya yang bikin enggak kecuali ajal ya. Misal kalau ajal mau sakit seperti apapun, tapi kalau sebelum ajal ibaratnya sakit seperti apapun pasti sembuh, pasti bisa kita lewatin gitu maksudnya. Yang penting bersyukur aja maksudnya, karena emang sebenarnya kalau kita pahamin ya sebenarnya sakit itu juga nikmat dari Allah, karena inilah Allah sedang memanjakan kita. Ya kita ngerti lah seperti ini ya sahabat. Misalnya kayak anak kita sakit, atau bukan anak yang belum punya anak, mungkin yang masih gadis gitu ya, teman atau orang tua atau siapapun lah pasti pernah mengalami keluarga ada yang entah sakit ringan entah sakit berat, pasti disayangi ya sama keluarganya gitu ya, apalagi Allah gitu. Gimana sih ibaratnya ya, Masya Allah seperti itulah ya. Jadi jangan kan ibaratnya kita ngelihat ya manusia, Allah yang maha penyayang, maha pengasih gitu, sayang banget sama kita. Ya makhluk aja kan sayang juga kalau kita sakit, mau makan apa gini 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 gitu. Semua orang perhatian sama kita. Cuman kadang kira kita kadang karena ketidakpahaman kita ya, kita itu anggap aduh sakit itu apa ya, dan ngampunin dosa kita juga, naikin derajat kita juga ya. Mungkin jadi lebih sabar, lebih memahami siapapun gitu di kala sakit. Karena kan kita kalau sakit kan gak enak, jadi kita memahami bahwa menghargai betapa mahalnya sehat gitu ya. Mungkin kemana-mana kita agak abai gitu, tidak bersyukur, tidak pandai bersyukur dengan kesehatan kita miliki gitu ya. Ibadah seperti itu sih. Jadi pelajarannya seperti itu sahabat, yang pokoknya intinya kalau nggak bisa BB jangan panik, mungkin itu ya maksudnya. Kalau emang ada ini pokoknya intinya solusinya adalah itu sebenarnya ya, tapi memang nggak semudah kata-kata. Tapi inilah pelajaran bahwa itu juga kasih sayang Allah harus dinikmatin di saat kita dijamu sama Allah di saat sakit. Karena mungkin kalau nggak sakit kan nggak istirahat, jadi istirahat. Jadi saya waktu itu juga suami saya melayani saya dengan baik, pagi sore saya dulu benar-benar saya istirahat, nggak dimarahin gitu ya kan. Biasanya ada ini ya namanya juga ya, kadang kita jadi lebih sayang gitu kan, ibaratnya betapa berharganya. Mungkin jadi lebih kita tuh lebih dihargai karena betapa berharganya kita ya, maksudnya untuk orang-orang yang sehat itu baru kita tuh sangat dibutuhkan gitu. Jadi mereka mengerti betapa, jadi Allah yang naik derajatnya seperti itu ya. Jadi keluarga terkasih pemahaman betapa mereka butuhnya kepada kita gitu, betapa pentingnya kita. Akhirnya seperti itulah, tambah disayang gitu ya. Apalagi Allah gitu kan ya, udah pasti janjinya kayak tadi tuh diampuni dosa-dosanya, terus dinaikkan derajatnya, semuanya pokoknya dinaikin kalau kita bersyukur menikmati. Dan itu obatnya pasti Allah yang mau menyembuhkan. Kita berbuat zalim, makan sembarangan, tapi kan Allah tetap menyayangi kita, menyembuhkan sakit kita, merawat kita gitu ya. Dengan orang di sekeliling kita itu kan karena Allah yang mengehendak, yang menggerakkan gitu ya. Kayak anak-anaknya dia disayang, tetangga, saudara ya, kayak gitulah sahabat. Dan kayak gitu ya, pokoknya intinya seperti itu. Mungkin kalau yang susah BAB ya jangan streng, enjoy olahraga gitu ya, nggak usah stres. Karena kalau stres memang fungsi tubuh kita jadi hilang gitu ya. Ibaratnya kayak harusnya mules jadi nggak mules gitu ya. Saya waktu itu kayak seminggu tuh nggak harusnya mules, nggak pengen BAB gitu. Sekalinya kan BAB tuh nggak merangsang banget gitu maksudnya. Jadi kayak orang nggak pengen kamar mandi gitu ya, karena itu tadi kesetresan kita ya sahabat ya. Semoga kita bisa, saya terutama ya keluarga saya bisa mengambil hikmah, mudah-mudahan juga buat sahabat. Pokoknya intinya itu yang tadi kita ingin, betapa semuanya karena kasih sayang Allah. Jadi memang kita mungkin kurang bersyukur di dalamnya, sehingga jadi bersyukur. Saya pun kadang kalau pengen BAB ya jadi kita berhudu ya buat saya seorang muslim gitu ya, buat bunda-bunda juga yang muslim. Mungkin kalau non muslim ya pokoknya intinya punya cara sendiri gitu ya. Kalau buat saya gitu, agama di saya gitu ya, jadi bersyukur, jadi berhudu gitu, betapa mahalnya maksudnya sesuatu itu kalau pas diambil ya, maupun buang angin maupun apa ya, maaf ya maksudnya sahabat, itu jadi lebih menghargai betapa nikmat Allah itu sangat mahal gitu ya. Masya Allah, itu aja sih bunda-bunda, maaf lahir dan batin ya kalau misalnya nih, kalau memang ada manfaatnya diambil, kalau memang tidak manfaatnya ya diinikan ya, dimaafkan gitu ya. Karena memang saya juga cuma mau sharing-sharing aja. Semoga kita sehat semuanya,
masih selalu Allah jaga, selalu lindungi, dan juga keluarga kita ya selalu dalam perlindungan pertolongan Allah dalam setiap keadaan gitu, keadaan apapun. Kalau ditolong Allah ya ibaratnya ya jadi mudah. Amin ya, selalu ditolong Allah di dunia dan di akhirat kita. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Sekali lagi mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.